Bab 6. 10 prinsip keadilan. A. Prinsip pertama. Mula-mula Anda perlu menyadari posisi kepemimpinan wilayah berikut konsekuensinya, sebab kepemimpinan merupakan salah satu anugerah dari Allah Ta'ala. Barang siapa menunaikan kewajibannya dengan benar, ia akan memperoleh kebahagiaan tidak terkira, yaitu kebahagiaan yang paling utama, tanpa ada kebahagiaan yang lebih agung setelahnya. Sementara orang yang tidak melaksanakan kewajiban dengan baik, niscaya akan mendapatkan kesengsaraan, di mana tidak ada kesengsaraan yang lebih dahsyat setelahnya, kecuali kafir kepada Allah Ta'ala. Bukti mengenai posisi kepemimpinan begitu bernilai dan memiliki konsekuensi yang berat adalah sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW. Sungguh, satu hari kebijakan adil seorang raja lebih aku cintai daripada ibadah 70 tahun. Sabda Nabi SAW yang lain, jika tiba hari kiamat, tidak ada naungan dan tempat perlindungan kecuali naungan dari Allah yang hanya diberikan kepada 7 golongan manusia, yaitu penguasa yang adil kepada rakyatnya, pemuda yang tumbuh dengan kesungguhan ibadah kepada Tuhannya, pemuda yang berada di pasar namun hatinya di masjid, 2 orang yang saling mencintai karena Allah, pemuda yang terus berzikir kepada Allah dalam kesendiriannya hingga ia meneteskan air mata, pemuda yang digoda oleh wanita yang memiliki kecantikan dan kekayaan, namun ia menegaskan bahwa sesungguhnya aku takut kepada Allah, dan pemuda yang bersedekah secara sembunyi-sembunyi dengan tangan kanannya sampai tak diketahui oleh tangan kirinya. Sabda Nabi Muhammad SAW, orang yang paling Allah cintai dan sangat dekat dengannya adalah penguasa yang adil, sementara yang paling dimurkai Allah dan begitu jauh darinya adalah raja yang zalim. Juga sabda beliau SAW berikut, demi zat yang jiwa Muhammad berada dalam kuasanya, sungguh amal penguasa yang adil akan diangkat ke langit sebagaimana amal semua rakyatnya. Setiap solat yang dilakukan penguasa adil setara dengan 70.000 solat. Jika memang demikian, tentu tidak ada anugerah yang lebih besar dibanding saat seseorang diberi status kepemimpinan, karena momentum umur seorang pemimpin yang sedikit dinilai setara dengan umur khalayak ramai. Namun seseorang yang tidak menyadari nilai dari anugerah ini dan hanya sibuk berbuat zalim serta mengikuti hawa nafsunya, maka dikhawatirkan ia akan dijadikan sebagai bagian dari musuh-musuh Allah. Di antara dalil yang menunjukkan bahaya kepemimpinan adalah apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an. Suatu hari Nabi Muhammad SAW berdiri di lingkaran pintu Ka'bah, sementara di Baitul Haram ada kalangan Quraisy. Lalu Nabi bersabda, "Wahai para pemuka Quraisy, perlakukanlah rakyat dan pengikut kalian dengan 3 sikap. Jika mereka meminta kasih sayang, maka kasihi mereka. Bila kalian hendak memutuskan hukum kepada mereka, laksanakanlah dengan adil, dan berbuatlah sesuai dengan apa yang kalian katakan. Orang yang tidak melakukan hal ini pasti akan mendapatkan laknat dari Allah dan para malaikatnya. Allah tidak akan menerima amaliyah wajib atau sunnah yang dilakukan orang tersebut." Nabi SAW juga bersabda, barang siapa menjatuhkan vonis hukum secara zalim kepada 2 orang yang sedang berselisih,
niscaya laknat Allah akan menimpa orang-orang zalim. Di kesempatan lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 3 orang yang tidak dilihat Allah dengan pandangan kasih sayang: penguasa zalim yang berdusta, lelaki tua yang berzina, dan orang kafir yang angkuh, yaitu orang yang sombong lagi serakah. Suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga sempat memberi wejangan kepada para sahabat, akan datang suatu masa kepada kalian di mana kalian menaklukkan sisi barat dan timur, semua tunduk dalam kuasa kalian. Namun semua pekerja di tempat itu akan dicampakkan ke neraka, kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah dan melaksanakan amanahnya. Nabi SAW pernah bersabda, seorang hamba yang Allah berikan kuasa untuk memerintah rakyatnya, lalu ia berbuat culas, tidak memberi nasihat dan enggan mengasihi mereka, niscaya Allah haramkan surga baginya. Di kesempatan lain Nabi SAW bersabda, orang yang mengatur masalah kaum muslimin namun tidak menjaganya sebagaimana dia menjaga keluarganya sendiri, maka Allah akan menyediakan tempat tinggal di neraka baginya. Nabi SAW bersabda, ada 2 orang dari kalangan umatku yang aku haramkan memperoleh syafaat: pemimpin zalim dan ahli bid'ah yang berlebihan dalam urusan agama serta melampaui batas. Nabi SAW bersabda, orang yang paling pedih siksanya pada hari kiamat adalah penguasa yang zalim. Nabi SAW bersabda, 5 orang yang Allah murkai, bila Allah berkehendak, niscaya dia akan melaksanakan murkanya, sedangkan tempat kembali mereka adalah neraka. 5 orang tersebut tidak lain adalah pemimpin yang ditaati kaumnya, namun ia mengambil hak mereka, tidak bertindak adil dan enggan menghapus kezaliman di antara kaumnya. Pemimpin yang dipatuhi kaumnya, namun menjatuhkan vonis hukum di antara kalangan yang lemah, dan kaum duafa dengan hukum yang tendensius kepada salah satunya, tidak adil. Seorang lelaki yang tidak memerintahkan keluarga dan anaknya untuk taat kepada Allah, bahkan tak mengajarkan mereka mengenai agama, dan tidak peduli dari mana ia menafkahi mereka. Seorang hartawan yang mempekerjakan seseorang, tetapi ketika tugas pekerja itu rampung ia enggan membayar upahnya. Dan seorang suami yang berbuat zalim pada mahar istrinya. Dikisahkan bahwa suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu an mengiringi jenazah. Tiba-tiba seorang lelaki maju untuk mensolatinya. Saat mayat itu dikubur, si lelaki meletakkan tangannya di atas kuburan sambil berkata, "Ya Allah, bila engkau mengazabnya, tentu itu hakmu, karena ia telah bermaksiat kepadamu. Namun bila engkau menganugerahinya cinta kasih, maka sungguh ia sangat membutuhkan kasih sayangmu. Beruntunglah dirimu, wahai mayat, karena engkau bukan raja, komandan, menteri, bangsawan, atau pemungut pajak." Sesaat setelah mengatakan itu, tiba-tiba lelaki itu raib dalam pandangan manusia. Lantas Umar pun memerintahkan orang-orang untuk mencarinya sambil berkata, lelaki itu adalah Nabi Khidir. Nabi SAW pernah bersabda, celakalah para pemimpin, komandan, juga para bangsawan, karena mereka adalah orang-orang yang rambut kepalanya digantung di langit kelak saat kiamat, sementara wajah mereka dicampakkan ke neraka. Itu akan membuat mereka enggan melakukan apapun,
bila kembali dihidupkan ke dunia sekali lagi. Nabi SAW juga bersabda, siapapun yang mengurus persoalan 10 orang pasti akan dihadirkan pada hari kiamat dengan tangan yang terbelenggu di leher. Jika amalnya baik, belenggu itu akan dilepaskan. Sebaliknya, jika amalnya buruk, belenggu itu akan terus ditambahkan. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an berkata, celakalah hakim di bumi yang mendapat murka dari penguasa langit. Tuhan, tak kalah hakim itu dicampakkan ke neraka, kecuali hakim yang berlaku adil, tidak menjatuhkan vonis hukum karena nafsu, tanpa tendensi kepada kerabat dekatnya, juga tidak mengganggu putusan hukum karena ancaman atau tamak terhadap harta, yaitu hakim yang menjadikan Al-Quran sebagai cermin yang diletakkan di hadapannya, serta memberi putusan berdasarkan yang termuat dalam kitab suci tersebut. Rasulullah SAW juga bersabda, pada hari kiamat, orang yang diamanahi kekuasaan akan dihadirkan. Lalu Allah yang Maha Agung lagi Maha Luhur berfirman, dulu kalian adalah pemimpin ciptaanku dan penjaga perbendaharaan milikku di bumi. Setelah itu Allah meminta pertanggungjawaban kepada sebagian di antara mereka. Kenapa engkau memukul hambaku melebihi batas yang kuperintahkan? Orang itu beralibi, oh Tuhanku, mereka telah bermaksiat dan menyelisihi perintahmu. Lalu Allah menegaskan, tidaklah patut amarahmu mendahului murkaku. Setelah itu Allah bertanya kepada sebagian yang lain, kenapa engkau memukul hambaku kurang dari hukuman yang aku perintahkan? Orang itu beralasan, oh Tuhan, itu karena kasih sayangku kepadanya. Allah pun segera berfirman, bagaimana mungkin engkau lebih menyayanginya daripada kasih sayangku kepadanya? Timpakan siksa kepada orang yang lebih dalam menimpakan hukuman dan orang yang mengurangi hukuman, lalu campakkan keduanya ke bibir jahanam. Sayyid Hudzaifah bin Al-Yaman berkata, aku tidak pernah memuji seorang penguasa baik yang tampak soleh atau yang tidak soleh, sebab aku pernah mendengar bahwa Nabi SAW bersabda, pada hari kiamat, penguasa adil dan penguasa zalim akan didatangkan, lalu diberdirikan di atas sirat atau jembatan. Kemudian Allah memerintahkan sirat untuk mengisbahkan mereka ke neraka, sebagaimana orang zalim dalam memberlakukan hukum, menyuap hakim atau sekedar mendengar satu pihak di antara dua orang yang sedang berselisih tanpa mendengar kesaksian lainnya. Mereka pun tergelincir dari sirat dan jatuh 70 tahun ke neraka hingga mencapai kerak neraka. Dalam satu kisah disebutkan bahwa Nabi Daud keluar dan menyamar pada waktu malam tanpa seorang pun yang menyadarinya. Secara pribadi beliau menanyakan tentang kepemimpinannya kepada orang yang ditemui. Lalu malaikat Jibril datang dalam bentuk seorang lelaki. Nabi Daud pun bertanya padanya, bagaimana pendapatmu tentang kepemimpinan Nabi Daud? Lelaki malaikat Jibril itu pun menjawab, tentu beliau adalah orang yang baik, namun ia masih makan dari baitul mal, bukan dari jerih payahnya sendiri. Mendengar hal itu, Nabi Daud segera kembali ke mihrabnya dengan penuh tangisan dan kesedihan, sembari berdoa, ya Allah, ajarkan aku untuk makan dengan hasil jerih payahku sendiri.
Lalu Allah pun mengajarkannya membuat baju besi. Begitu juga dengan Umar bin Khattab radhiyallahu an yang selalu keluar pada malam hari bersama seorang penjaga untuk mencari ketidakadilan dalam kepemimpinannya. Ia pun berkata, "Bila aku meninggalkan seekor kambing di padang rumput tanpa ada air untuk diminumnya, sungguh aku takut itu akan ditanyakan kepadaku di hari kiamat kelak." Wahai Paduka, coba perhatikan bagaimana Umar radhiyallahu an berhati-hati dalam memimpin. Padahal beliau begitu adil dan tak seorang pun yang mencapai ketakwaan dan ibadah yang seperti itu. Bagaimana Umar radhiyallahu an terus merenung dan takut menghadapi kengerian hari kiamat. Sementara itu Anda hanya duduk tenang, lalu terhadap status kepemimpinan dan mengabaikan rakyat Anda. Abdullah bin Umar dan beberapa orang dari keluarganya memberi suatu kesaksian. "Dulu aku pernah berdoa agar bisa melihat Umar radhiyallahu an dalam mimpi. Lalu setelah 12 tahun dari wafatnya, aku pun bermimpi seakan melihat Umar radhiyallahu an. Selesai mandi dan tampak segar. Kemudian aku pun berkata, 'Wahai Amirul Mukminin, bagaimana Anda menjumpai Allah Ta'ala dan apakah balasan kebaikan yang Anda terima?' Lalu Umar radhiyallahu an pun menjawab, 'Wahai Abdullah, berapa lama aku telah berpisah denganmu?' 'Sekitar 12 tahun. Umar radhiyallahu an pun melanjutkan, 'Sejak aku berpisah dengan kalian, aku selalu dihisab. Aku pun begitu khawatir akan ditimpa azab. Namun demikian, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, Maha Dermawan lagi Maha Mulia, sehingga aku pun beroleh ampunannya.' Ini adalah kondisi seorang Umar radhiyallahu an yang tak memiliki kekayaan apapun dari kepemimpinannya, kecuali sebuah tongkat saja. 1. Hikayat pertama. Suatu hari Raja Romawi mengirim utusan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an untuk melihat ahwalnya setelah menyaksikan apa yang dikerjakan beliau. Ketika utusan itu tiba di Madinah, ia bertanya kepada para penduduk setempat, 'Di mana raja kalian?' 'Kami tak memiliki raja. Kami hanya memiliki amir, pemimpin yang sedang berada di pinggiran Madinah.' Utusan itu pun segera beranjak untuk mencari pemimpin yang dimaksud. Lalu didapati bahwa Umar radhiyallahu an sedang tidur di atas pasir panas di bawah terik matahari. Umar radhiyallahu an menjadikan tongkatnya seperti bantal yang diletakkan di bawah kepala, sementara keringatnya terus bercucuran membasahi bumi. Ketika si utusan melihat kondisi Umar radhiyallahu an seperti itu, terbersit dalam hatinya, seperti inikah keadaan seorang lelaki hebat yang sanggup menggoncang berbagai kerajaan di dunia? Namun demikian, Anda wahai Umar radhiyallahu an telah berbuat adil sehingga Anda bisa tertidur pulas, sementara raja kami terus berbuat zalim sehingga ia terus merasa takut dan mengalami insomnia. Sungguh aku bersaksi bahwa agama Anda adalah agama yang benar. Seandainya aku tidak datang sebagai utusan rajaku, maka aku akan masuk Islam. Tetapi setelah kembali dari tugas, aku berjanji akan datang memeluk agama Islam.' Wahai Paduka Raja, bahaya kekuasaan begitu dahsyat. Membincang dan menjelaskan itu akan sangat panjang serta menghabiskan banyak waktu. Seorang pemimpin tidak akan selamat kecuali bila dibarengi para ahli agama yang terus mengajarkan jalan keadilan yang bisa memudahkan hal besar seperti ini.
B. Prinsip kedua, idealnya seorang pemimpin terus merindukan para ulama, senang mendengarkan nasihat-nasihat mereka, serta waspada terhadap ulama palsu yang hanya mengharapkan dunia semata. Ulama palsu itu akan terus memuji Anda, membuat tipu daya dan mencari dukungan Anda yang dimotivasi oleh keinginan memiliki yang Anda punya dengan kepentingan jahat atau cara-cara kotor. Melalui tipu daya dan sedikit muslihat, mereka ingin memperoleh hal tersebut. Padahal seorang ahli agama sejati tidak akan menghasrati harta yang Anda miliki. Dia akan tulus dalam memberi nasihat di tiap ucapannya. Itu seperti riwayat yang menceritakan bahwa Syekh Shakik al-Balkhi yang datang kepada Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid pun berkata, "Anda adalah Syekh Shakik yang zahid." "Aku adalah Shakik, bukan zahid," jawab Syekh Shakik. "Nasihatilah diriku," pinta Harun ar-Rasyid. Syekh Shakik pun berkata, "Allah Ta'ala telah memosisikan Anda di tempat Abu Bakar radhiyallahu an, as-siddiq, jujur dan benar. Maka berbuatlah jujur dan benar. Allah juga menempatkan Anda seperti Umar bin Khattab al-Faruq, sang pembeda. Maka jadilah pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Allah memberi Anda kedudukan seperti posisi Utsman bin Affan yang bergelar Dzu-an Nurain, pemilik dua cahaya. Maka milikilah sifat malu dan kedermawanan seperti beliau. Anda juga telah dianugerahi posisi seperti Ali bin Abi Thalib, sang bab al-ilm, gerbang pengetahuan. Maka jadilah seperti beliau dalam keluasan ilmu dan tindakan adil." Harun ar-Rasyid berkata, "Tambahkan lagi nasihat Anda untukku." Syekh Shakik pun kembali memberi petuah, "Ketahuilah bahwa Allah Ta'ala memiliki tempat yang dikenal sebagai Jahannam, sementara Dia telah membuat Anda menjaga pintu Jahannam tersebut, serta memberikan 3 hal kepada Anda: baitul mal, cambuk, dan pedang. Allah memerintahkan kepada Anda agar menghalangi manusia untuk masuk ke neraka dengan 3 hal itu. Maka siapapun yang datang karena sedang membutuhkan bantuan, jangan sampai Anda halanginya dari baitul mal. Sementara orang yang menyelisihi perintah Allah didiklah dengan cambuk. Sedangkan mereka yang membunuh seseorang tanpa alasan yang diperkenankan, maka bunuhlah dengan pedang dengan izin dari wali yang menjadi korban pembunuhan. Bila Anda tak mengerjakan apa yang Allah perintahkan tersebut, Anda akan menjadi pemimpin bagi penduduk neraka yang akan dijerumuskan ke tempat pembinasaan." Harun ar-Rasyid kembali meminta, "Tambahkan lagi nasihat Anda kepadaku." Syekh Shakik berkata, "Anda tidak ubahnya sumber air, sementara para ulama ibarat aliran air. Jika sumber air jernih, maka kotoran pada aliran air tidak akan mempengaruhinya. Sebaliknya, bila sumber air yang tercemar, tentu aliran air yang bersih pun tidak akan mendatangkan manfaat." Satu hikayat pertama. Pada suatu malam, Harun ar-Rasyid dan Abbas keluar untuk mengunjungi Imam Fudail bin Iyad. Ketika keduanya sampai di depan pintu, didapati bahwa Imam Fudail bin Iyad sedang membaca ayat. "Apakah orang-orang yang melakukan keburukan itu mengira bahwa kami akan menjadikan mereka seperti orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, yaitu sama kehidupan dan kematian mereka? Alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu." Quran Surat Aj-Jasiyah
Makna ayat tersebut adalah apakah orang yang melakukan keburukan serta berbagai amalia tercela akan dinilai sama di akhirat dengan orang-orang beriman yang berbuat kebajikan? Tentu tidak. Sungguh sangat buruk penilaian seperti itu. Harun ar-Rasyid bergumam, bila kita datang ke sini untuk mendapat nasihat, tentu ayat ini sudah sangat cukup. Lalu Abbas memerintahkan Imam Fudail membuka pintu dengan mengatakan, "Bukakan pintu untuk Amirul Mukminin." "Apa keperluan Amirul Mukminin kepadaku?" tanya Imam Fudail. "Patuhilah Amirul Mukminin dan bukalah pintunya," tegas Abbas. Malam itu diterangi oleh lentera. Saat pintu dibuka, Harun dan Abbas mematikan lampu yang dibawa. Harun ar-Rasyid pun masuk dan ingin menjabat tangan Imam Fudail. Namun Imam Fudail menjawab, "Celakalah tangan yang lembut ini jika tidak selamat dari azab pada hari kiamat." Beliau melanjutkan, "Wahai Amirul Mukminin, bersiaplah untuk memberi jawaban kepada Allah Ta'ala, karena Dia akan meminta pertanggungjawaban tentang keadilan Anda kepada semua orang Muslim." Harun ar-Rasyid pun menangis dengan begitu sedih. Lalu Abbas berkata, "Cukup, wahai Fudail, engkau telah menghancurkan hati Amirul Mukminin." Imam Fudail berkata, "Wahai Haman, engkau dan kaummu yang mencelakainya, mengapa engkau menuduhku yang telah menghancurkannya?" Harun ar-Rasyid berkata kepada Abbas, "Jika dia menyebutmu sebagai Haman, maka aku yang menjadi Fir'aunnya." Kemudian Harun meletakkan uang 1000 dinar di hadapan Imam Fudail. Ini adalah harta halal, karena harta ini merupakan mahar dan warisan ibuku. Imam Fudail pun menegaskan, "Aku minta Anda melenyapkan harta yang Anda miliki dan menyibukkan diri kepada Tuhan, namun Anda malah memberikannya kepadaku." Imam Fudail pun enggan menerimanya, hingga Harun ar-Rasyid pun keluar dari rumahnya. 2. Hikmah bersikap adil. Khalifah Umar bin Abdul Aziz bertanya kepada Imam Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi tentang keadilan. Beliau pun menjawab, "Kepada orang yang lebih tua dari Anda, jadilah anaknya. Kepada anak yang lebih muda dari Anda, jadilah ayah untuknya. Kepada orang yang sebaya dengan Anda, jadilah saudaranya. Hukumlah setiap pelaku dosa sesuai dengan kadar kesalahannya. Jangan sampai Anda mencambuk seseorang karena dendam pribadi, sebab hal demikian akan menyeret Anda ke jurang neraka." 3. Hikmah cinta seorang pemimpin. Suatu hari ada seorang zahid yang datang kepada khalifah. Lalu sang khalifah pun meminta nasihat kepadanya. Zahid itu menjawab, "Wahai Amirul Mukminin, aku pernah pergi ke Cina. Di sana rajanya sedang ditimpa penyakit yang membuatnya tidak bisa mendengar. Suatu ketika aku pernah mendengarnya menangis sambil berkata, 'Demi Tuhan, aku tidak menangis karena telah kehilangan pendengaran, melainkan karena sedih ketika seseorang yang terzolimi datang ke hadapanku untuk meminta pertolongan. Tetapi aku tidak bisa mendengar permintaannya. Sekalipun begitu, aku tetap bersyukur karena masih memiliki penglihatan yang sehat.' Lalu raja itu memerintahkan seseorang untuk menyeru, 'Siapapun di antara kalian yang terzolimi, hendaklah mengenakan baju berwarna merah.' Raja itu pun menaiki gajah
Tak kala melihat orang mengenakan pakaian berwarna merah, ia pun memanggilnya untuk mengetahui apa yang dikeluhkan dan mengadili musuh-musuhnya. Wahai Amirul Mukminin, coba perhatikan bagaimana cinta kasih seorang raja kafir kepada rakyatnya, sementara Anda adalah orang beriman dan berasal dari keturunan Nabi. Maka coba renungi kisah cinta yang Anda miliki kepada rakyat Anda. 4. Hikmah takut kepada Allah. Suatu hari Syekh Abu Qalabah hadir ke perjamuan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Lalu sang khalifah meminta, "Nasihatilah aku." Syekh Abu Qalabah pun berkata, "Sejak masa Nabi Adam hingga saat ini, khalifah yang tersisa hanyalah Anda seorang." "Tambahkan penjelasannya," pinta sang khalifah. "Anda adalah khalifah yang pertama akan mati. Lalu, bila Allah bersama Anda, apa yang Anda takutkan? Bila Allah tidak bersama Anda, kepada siapakah Anda bisa meminta perlindungan?" Sang khalifah berkata, "Apa yang Anda katakan sudah cukup menjadi nasihat bagiku." 5. Hikmah pemimpin yang zuhud. Suatu hari Sulaiman bin Abdul Malik diangkat menjadi khalifah. Ia pun merenung dan berkata, "Aku telah banyak memperoleh kenikmatan di dunia. Bagaimana kondisiku ketika di akhirat?" Lalu ia berinisiatif untuk mengunjungi Syekh Abi Hazim yang dikenal sebagai pribadi yang alim dan zahid pada masanya. Sang khalifah berkata, "Berilah aku kekuatan dari makanan Anda yang bisa aku konsumsi." Lalu Syekh Abi Hazim pun memberinya sedikit gandum yang dipanggang. Beliau berkata, "Inilah makananku." Saat menyaksikan itu, Sulaiman bin Abdul Malik itu menangis dan memunculkan perasaan khusyuk yang mendalam di hatinya. Ia akhirnya berpuasa selama 3 hari. Pada malam ketiga, beliau berbuka dengan gandum tersebut. Dikatakan bahwa pada malam itu ketika kehilangan keluarganya, sehingga penggantinya adalah dari keluarga Abdul Aziz, yaitu Umar bin Abdul Aziz yang nantinya dikenal sebagai satu-satunya khalifah yang sangat adil, bijaksana, zuhud dan begitu baik, seperti cara hidup yang ditempuh oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an. Dikabarkan bahwa itu terjadi karena barokah niat, puasa, dan makanan yang ia konsumsi saat berbuka. 6. Hikmah tidak sewenang-wenang. Suatu hari Khalifah Umar bin Abdul Aziz ditanya, "Apa yang membuatmu bertaubat?" Lalu ia menjawab, "Suatu ketika aku pernah memukul seorang budak." Kemudian ia berkata padaku, "Ingatlah baik-baik, bila malam ini adalah malam terakhir dan besok pagi adalah hari kiamat." Perkataan itu pun begitu lekat dalam hatiku. 7. Hikmah raja yang tunduk. Sebagian kalangan elit melihat Harun ar-Rasyid di padang Arafah tanpa alas kaki dan penutup kepala, berdiri di atas pasir panas, sembari mengangkat kedua tangannya. Ia berdoa, "Ya Allah, setiap hari kebiasaanku selalu bermaksiat kepadamu, sementara Engkau terus memenuhiku dengan cinta kasih-Mu." Sebagian di antara kalangan elit itu pun menyeru, "Lihatlah sang raja dunia yang tunduk khusyuk di hadapan sang raja langit, Allah Ta'ala." 8. Hikmah saat tidur. Letakkan kematian Anda di bawah bantal. Pada suatu hari Khalifah Umar bin Abdul Aziz meminta nasihat kepada Syekh Abu Hazim. Lantas Syekh itu pun berkata, "Bila Anda hendak tidur, letakkan kematian di bawah kepala Anda. Setiap hal yang Anda ingin lakukan saat maut menjemput, lakukanlah.
Sementara semua hal yang Anda tidak suka untuk dilakukan ketika kematian menjelang, hindarilah. Sebab boleh jadi kematian telah hadir begitu dekat. Idealnya seorang pemangku kekuasaan menjadikan hikayat di atas terus tampak di hadapannya. Ia harus menerima sebagai nasihat baik dari orang lain. Bila ia melihat seorang alim, segera minta nasihat darinya. Begitu juga para ulama, sebaiknya memberi nasihat-nasihat seperti ini kepada para penguasa. Jangan pernah menipu atau menyembunyikan kebenaran kepada para penguasa, sebab setiap orang yang menipu akan termasuk dari kalangannya ulama palsu. C. Prinsip ketiga. Janganlah Anda merasa puas hati karena tidak berbuat zalim. Sebaiknya Anda harus mendidik putra-putri Anda, sahabat, para pekerja, serta semua pejabat yang Anda miliki. Jangan sampai Anda ridho dengan kezaliman yang mereka lakukan, sebab Anda juga akan dimintai pertanggungjawaban atas kezaliman mereka, sebagaimana Anda akan dituntut atas kezaliman Anda sendiri. 1. Hikmah kebahagiaan seorang pemimpin. Umar bin Khattab radhiyallahu an mengirim surat kepada salah satu pejabatnya, yaitu Abu Musa al-Asy'ari, yang berbunyi, seorang pemimpin yang bahagia tidak lain karena kebahagiaan rakyatnya. Kesengsaraan pemimpin adalah saat rakyatnya sengsara. Jangan sampai dirimu terperdaya oleh berbagai fasilitas, karena para pekerjamu selalu meneladanimu. Sesungguhnya dirimu ibarat hewan ternak yang melihat padang rumput hijau, lalu ia banyak sekali makan, hingga ketika badan hewan telah gemuk, itulah yang menjadikannya celaka, karena hewan yang gemuk akan segera disembelih dan dimakan. Dalam Taurat disebutkan, setiap kezaliman pejabat yang diketahui sang raja, namun ia tetap mendiamkannya, maka kezaliman itu akan dinisbatkan pada sang raja. Ia akan disiksa dan ditimpakan azab karena hal itu. Hendaknya setiap pemimpin menyadari bahwa tidak ada seorang pun yang paling rugi melebihi mereka yang mau menjual agama dan kehidupan ukhrawinya dengan balasan duniawi. Mayoritas manusia terus melayani syahwat mereka, bahkan menggunakan berbagai cara untuk memenuhi hasrat libido mereka. Begitu juga dengan para pejabat yang terus menipu raja dan menilai kezaliman yang dilakukan sang raja sebagai kebaikan, supaya para pejabat itu memperoleh balasan duniawi. Hal demikian ibarat para pejabat melemparkan sang raja ke jurang neraka guna memperoleh kepentingan pribadi mereka sendiri. Jadi, adakah musuh yang paling kejam dibanding orang-orang yang berupaya menyengsarakan Anda dan dirinya sendiri hanya untuk memperoleh sekeping dirham? Dengan demikian, pemimpin yang hendak bertindak adil kepada rakyatnya mula-mula mengajarkan putra-putri dan pejabatnya mengenai keadilan serta upaya untuk mensejahterakan masyarakat, melihat rakyatnya sebagaimana ia memperhatikan keadaan putra-putri dan keluarganya sendiri. Itu semua tidak akan terlaksana kecuali dengan melestarikan keadilan dalam batinnya. Setelah itu, tidak mencampur syahwat serta emosi pribadi dengan kejernihan akal dan agamanya. Tidak menjadikan akal dan agamanya sebagai tawanan syahwat serta emosinya sendiri. Sebaliknya, justru syahwatnya serta emosi itulah yang menjadi tawanan bagi akal dan agamanya. Harus disadari bahwa akal termasuk bagian dari substansi malaikat dan prajurit Allah Ta'ala yang memainkan peran besar dalam diri seseorang. Sedangkan syahwat dan emosi
adalah pasukan setan. Jadi bagaimana mungkin orang yang membuat prajurit Allah dan para malaikatnya sebagai tawanan pasukan setan bisa berlaku adil kepada yang lain? Padahal mula-mula matahari keadilan akan tampak dalam dada, lalu cahayanya memancar ke keluarga, pejabat raja, hingga cemerlang ke rakyatnya. Orang yang berharap pancaran bukan dari matahari, berarti ia telah mencari kemustahilan dan menghasrati sesuatu yang tidak mungkin diperoleh. Wahai paduka raja, ketahuilah bahwa keadilan akan muncul dari kesempurnaan akal budi, sedangkan akal yang sempurna akan melihat sesuatu sebagaimana adanya, mengenali aspek batin tanpa tertipu oleh tampilan zahirnya. Misalnya, bila Anda menzalimi manusia dengan motif memperoleh dunia, tentu Anda perlu memperhatikan apa tujuan Anda dari dunia tersebut. Bila yang Anda mau dari dunia adalah makanan lezat, tentu Anda harus menyadari bahwa ini merupakan syahwat binatang dalam bentuk manusia, sebab hasrat untuk makan adalah naluri hewan. Bila yang Anda mau adalah mahkota kerajaan, berarti Anda seorang wanita dalam tubuh pria, karena berhias dan berdandan adalah kebiasaan wanita. Sedangkan bila Anda menghasrati dunia dengan tujuan mengalahkan musuh, tentu Anda adalah hewan buas yang menjelma dalam rupa manusia, karena hati yang dipenuhi dengan emosi adalah naluri hewan buas. Namun bila Anda menginginkan dunia dengan visi diri, Anda akan dilayani manusia, maka Anda adalah orang bodoh yang tampil dengan rupa orang pintar. Sebab bila Anda cerdas, Anda pasti menyadari bahwa orang-orang yang melayani Anda adalah pelayan bagi perut, kelamin dan syahwat mereka sendiri. Bahkan pelayanan dan kepatuhan mereka ditujukan bukan untuk Anda, melainkan untuk diri mereka sendiri. Buktinya adalah saat mereka mendengar tahta Anda telah dirampas dan dikenakan oleh orang lain, niscaya mereka akan berpaling dari Anda. Jadi dimanapun ada dirham, pasti mereka akan menjadi pelayan dan tunduk pada hal tersebut. Dengan demikian, sebenarnya hikmah tersebut hanyalah lelucon saja. Orang yang cerdas pasti melihat substansi dan hakikat sesuatu tanpa tertipu oleh bentuk zahirnya semata. Esensi sesuatu tindakan adalah sebagaimana yang telah kami sebutkan dan jelaskan. Orang yang belum memahami hal itu tidak layak disebut sebagai pribadi yang berakal. Orang yang tidak berakal pasti tidak bisa berbuat adil. Mereka yang tidak adil akan dipulangkan menuju jahanam. Oleh karena itu, modal utama kepemimpinan akan mengacu pada akal. D. Prinsip keempat. Secara umum, pemimpin memiliki sifat sombong. Di antara konsekuensi kesombongan adalah emosi yang memicu tindakan kejam. Padahal emosi merupakan musuh dan penyakit bagi akal. Hal itu pernah kami jelaskan dalam tema tentang ghadab, emosi, dan pembahasan rub al-muhlikat, hal-hal yang mengantarkan pada kebinasaan. Apabila emosi sudah menguasai seseorang pemimpin, hendaknya ia membiasakan diri menjadi pribadi pemaaf, pemberi, dan mengampuni kesalahan. Bila sifat baik itu menjadi karakteristik dasariah Anda, maka Anda telah meneladani para nabi dan kekasih Allah Ta'ala. Sebaliknya, bila Anda terbiasa dengan emosi, Anda pun tidak ubahnya binatang buas dan hewan ternak. 1. Hikayat pertama. Dikisahkan bahwa Khalifah Abu Ja'far al-Mansur memerintahkan untuk membunuh seorang pria. Sementara ada Syekh Mubarak bin Fadl yang hadir ketika itu. Ia pun memberanikan diri untuk berkata,
"Wahai Amirul Mukminin, dengarlah dulu sebuah hadis Nabi sebelum Anda membunuhnya." Diriwayatkan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ketika tiba hari kiamat, semua makhluk akan ditempatkan di atas sebuah tempat. Lalu seorang penyuruh berkata, 'Siapapun yang berhak memperoleh pertolongan dari Allah, hendaknya ia berdiri.' Maka tidak seorang pun yang berdiri kecuali mereka yang suka memaafkan orang lain. Lalu khalifah pun berkata, 'Lepaskan dia karena aku telah memaafkannya.' Kebanyakan dari para penguasa akan murka terhadap orang yang mengkritik dan mencela mereka, sehingga penguasa itu akan berupaya menumpahkan darahnya. Bila seseorang memujimu dan mengatakan kebenaran tentang dirimu, segeralah bersyukur kepada Allah. Jika ia mengatakan sesuatu yang tidak benar mengenaimu, perbanyaklah bersyukur, sebab catatan amalmu akan bertambah tanpa melakukan kesibukan apapun, karena kebaikan orang tersebut akan ditulis sebagai kebaikanmu dalam catatan amal." Diceritakan bahwa seorang pemuda menyebut kebaikan seseorang di hadapan Nabi SAW. Si fulan itu adalah lelaki kuat dan pemberani. "Kenapa bisa begitu?" tanya Nabi. "Karena ia mengalahkan semua orang dalam pertarungan." Lalu Nabi SAW bersabda, "Orang yang kuat lagi pemberani adalah ia yang sanggup mengendalikan dirinya, bukan yang bisa mengalahkan orang lain." Nabi SAW juga pernah bersabda, "Ada 3 sifat yang membuat seseorang memiliki iman saat memilikinya. Antara lain adalah orang yang menahan amarahnya, yang memberi maaf, baik dalam keadaan senang maupun ketika ia emosi, dan memaafkan orang lain walaupun ia mampu membalas." Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, "Janganlah percaya terhadap perilaku seseorang sampai engkau melihat perilakunya dalam keadaan emosi." 2. Hikayat kedua. Dikisahkan bahwa Husain bin Ali radhiyallahu an mendengar seseorang yang membicarakan dirinya dengan pernyataan yang tidak disukai. Lalu ia pun mengambil nampan yang dipenuhi kurma dan membawanya sendiri ke rumah orang tersebut. Sesampainya di rumahnya, Husain bin Ali radhiyallahu an mengetuk pintu. Lelaki itu berdiri dan membukakan pintu. Melihat Husain bin Ali radhiyallahu an membawa nampan, lelaki itu pun bertanya, "Untuk apa ini, wahai cucu Rasulullah?" "Ambillah ini, karena aku mendengar Anda telah menghadiahiku kebaikan, maka aku pun ingin membalasnya dengan pemberian ini." 3. Hikayat ketiga. Suatu hari Zainal Abidin Ali bin Husain radhiyallahu an keluar menuju masjid. Tiba-tiba seorang pemuda mencelanya, sehingga pengikut Zainal Abidin bin Husain radhiyallahu an segera meringkus dan hendak memukulinya. Beliau pun melarang tindakan tersebut dan berkata, "Hentikan itu." Lalu beliau menoleh pada seseorang yang telah mencelanya. "Wahai fulan, boleh jadi aku jauh lebih buruk daripada yang kamu katakan, karena kamu tidak tahu lebih banyak dari apa yang telah ku ketahui. Bila kamu perlu tahu semua keburukanku, akan aku sebutkan untukmu." Seketika orang itu pun malu. Lalu Zainal Abidin pun mengenakan gamisnya untuk orang tersebut dan memerintahkan agar ia diberi 1000 dirham. Orang itu pergi sembari berkata, "Sungguh saya bersaksi bahwa pemuda ini adalah cucu Nabi Muhammad SAW." Diceritakan bahwa Zainal Abidin memanggil budaknya sebanyak 2 kali.
tanpa ada respon sama sekali. Beliau pun mendatangi si budak lalu bertanya, "Apakah engkau tidak mendengar panggilanku?" "Tentu aku mendengarnya," jawab si budak. "Lalu kenapa engkau tidak segera menjawab panggilanku?" tanya Zainal Abidin. "Karena aku merasa aman dari Anda, dan aku tahu betapa pekerti Anda begitu baik. Karena itu aku pun bermalas-malasan memenuhi panggilan Anda." Zainal Abidin mengucap, "Segala puji bagi Allah yang membuat budakku merasa aman dari diriku." Dikisahkan bahwa Zainal Abidin memiliki budak yang menyandar ke kambing beliau hingga membuat kaki kambing itu patah. Kemudian beliau bertanya, "Kenapa engkau melakukan itu?" "Aku sengaja berbuat itu supaya Anda marah," jawabnya. "Aku akan marah kepada yang mengajarkanmu tentang itu, yakni iblis. Pergilah sekarang, engkau kubebaskan karena Allah semata." Diceritakan bahwa seseorang mencaci Zainal Abidin, maka beliau berkata kepadanya, "Wahai fulan, antara diriku dan neraka jahanam terdapat sebuah penghalang. Bila bisa mendapatkannya tentu aku tidak peduli terhadap perkataanmu. Tetapi bila aku tak bisa memperoleh penghalang tersebut, maka sungguh keburukanku lebih banyak daripada yang engkau katakan." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Pahala seseorang yang pemurah dan pemaaf menyamai derajat orang yang puasa dan bangun malam. Seseorang bisa saja tercatat sebagai pelaku kezaliman ketika berbuat buruk pada keluarganya, sekalipun ia tidak memiliki kedudukan dan kekuasaan." Diceritakan bahwa iblis pernah menjumpai Nabi Musa dan berkata, "Wahai Musa, aku akan mengajarkanmu 3 hal dengan syarat kamu mendoakan satu permintaanku kepada Allah." "Apa 3 hal tersebut?" tanya Nabi Musa. "Wahai Musa, waspadalah kepada orang yang emosi dan penuh amarah, sebab ia memiliki kepala yang ringan dan bisa kupermainkan, sebagaimana anak kecil memainkan bola. Hindarilah sikap pelit karena sifat itu bisa merusak dunia dan agama seseorang. Terakhir, berhati-hatilah kepada wanita, karena tidaklah aku membuat sekutu yang lebih kuat kecuali dengan wanita." Nabi Muhammad SAW juga bersabda, "Orang yang menahan amarahnya, sekalipun ia sanggup untuk melampiaskannya, niscaya akan Allah penuhi hatinya dengan keimanan. Dan orang yang tidak mengenakan pakaian menjulur panjang karena takut mengidap sifat sombong lagi angkuh, niscaya Allah akan mengenakan pakaian indah dan mulia kepadanya." Rasulullah SAW juga pernah bersabda, "Celakalah orang yang marah, tetapi ia lupa murka Allah Ta'ala." Suatu hari Nabi SAW didatangi oleh seseorang lelaki yang berkata, "Wahai Nabi, ajari aku tentang amal yang bisa mengantarkanku ke surga." "Jangan marah," jawab Nabi. "Lalu apa?" tanya lelaki itu. "Bacalah istighfar 70 kali sebelum sholat asar, agar dosamu diampuni selama 70 tahun. Tapi aku tak melakukan dosa hingga 70 tahun. Maka ampunan itu untuk ibumu," jelas Nabi. "Ibuku juga tidak melakukan dosa selama 70 tahun. Lelaki itu menanggapi, "Maka ampunan itu untuk saudara-saudaramu," jelas Nabi sekali lagi. "Baiklah," jawab si lelaki. Diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu an bahwa suatu hari Nabi SAW membagi-bagikan harta rampasan perang. Tiba-tiba seorang lelaki menyala. "Pembagian apa ini?"
Sungguh ini tidak adil. Berita itu pun disampaikan kepada Nabi SAW. Seketika Nabi emosi dan wajahnya memerah tanpa mengatakan apa-apa pun, kecuali, "Semoga Allah merahmati saudaraku, yaitu Nabi Musa, yang tetap sabar saat disakiti kaumnya." Ini semua adalah sejumlah hikayat dan hadis yang cukup untuk menasihati para penguasa. Bila keimanan mereka kuat, pasti hal ini dapat memberikan pengaruh. Jika tidak, maka hati mereka telah kosong dari keimanan, sehingga yang tersisa dalam diri mereka hanyalah keimanan secara lisan semata. Pejabat yang memakan harta kaum muslimin pada tahun tertentu sebanyak 1000 dirham misalnya, dan tetap bertanggung jawab atas itu, niscaya ia tetap dimintai pertanggungjawaban pada hari kiamat, hingga mendapat balasan, siksa dan azab pada hari saat semuanya akan dibangkitkan kembali. Lalu bagaimana mungkin hal-hal seperti ini tidak memberi pengaruh batin? Hal demikian tentu puncak kelalaian, keagamaan yang lemah dan jiwa yang tidak memiliki kekuatan. Kelima, pada tiap peristiwa dan kejadian yang Anda alami, asumsikan bahwa Anda sebagai salah seorang rakyat biasa, sementara yang menjadi raja adalah orang lain. Jadi segala hal yang tidak Anda suka menimpa diri Anda sendiri, Anda pun tidak akan menyukai bila itu terjadi kepada salah seorang muslim lain. Jika Anda menyukai hal yang terjadi kepada orang lain, padahal itu tidak Anda suka bila menimpa diri Anda sendiri, tak pelak berarti Anda telah mengkhianati dan berbuat culas kepada rakyat Anda. Diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW duduk di bawah naungan pohon ketika perang Badar. Tiba-tiba malaikat Jibril turun kepada beliau dan berkata, "Wahai Nabi, apakah engkau duduk di tempat yang teduh, sementara para sahabatmu berada di bawah sinar matahari?" Demikianlah teguran yang diterima oleh Nabi SAW. Sebab itu Nabi SAW bersabda, "Siapa yang ingin selamat dari neraka dan bisa memasuki surga, hendaknya ia menyiapkan kondisi lisan yang siap membaca kalimat syahadat ketika maut menjemput, juga segala apapun yang tidak disukai bila terjadi pada dirinya, maka ia tidak akan sudi jika hal tersebut menimpa salah seorang muslim yang lain." Nabi SAW bersabda, "Barang siapa dalam hatinya terdapat tujuan selain Allah, maka sungguh Allah pun tidak memiliki urusan dengannya. Barang siapa tidak menyayangi kaum muslimin, niscaya ia tidak termasuk golongan mereka." Prinsip keenam, jangan sekali-kali merendahkan orang yang butuh bantuan dan membiarkannya tetap berdiri di depan pintu Anda. Waspadalah terhadap konsekuensi perbuatan tersebut. Ketika salah seorang muslim membutuhkan bantuan Anda, jangan menyibukkan diri dengan ibadah sunnah dibanding memenuhi apa yang dia butuhkan, sebab membantu kebutuhan kaum muslimin lebih baik daripada mengerjakan ibadah sunnah. 1. Hikmah sesegera melayani rakyat. Suatu hari Khalifah Umar bin Abdul Aziz telah menyelesaikan kebutuhan masyarakatnya. Lalu karena lelah, beliau masuk ke rumahnya untuk beristirahat hingga masuk waktu zuhur. Tiba-tiba putranya berkata kepada beliau, "Apa yang menjamin Anda bahwa kematian tidak akan datang saat ini, sementara di depan pintu ada seseorang yang membutuhkan bantuan dan Anda tidak melaksanakan haknya?" "Engkau benar," jawab sang khalifah. Beliau pun bergegas menuju tempat tugasnya. Prinsip ketujuh, janganlah membiasakan diri Anda dengan kesibukan memenuhi syahwat.
mengenakan pakaian mewah, dan mengonsumsi makanan lezat. Sebaliknya, biasakan diri untuk qanaah pada segala kondisi, karena tidak akan ada keadilan tanpa sikap qanaah. Umar bin Khattab radhiyallahu an bertanya kepada sebagian orang soleh, "Apakah ada sesuatu yang biasa aku lakukan dan Anda tidak menyukainya?" Orang soleh itu menjawab, "Aku dengar bahwa Anda meletakkan 2 roti di atas meja makan, dan Anda juga memiliki 2 jubah, di mana yang satu dipakai saat malam dan satunya Anda gunakan ketika siang." Umar bertanya lagi, "Apakah ada lagi yang lain selain 2 hal di atas?" "Tidak." "Demi Allah, 2 hal tersebut tidak akan lagi aku perbuat selama-lamanya." Prinsip ke-8. Bila memungkinkan untuk Anda berbuat sesuatu dengan lemah lembut dan penuh cinta kasih, janganlah melakukan tindakan anarkis dan ekstrim. Nabi SAW pernah bersabda, "Setiap pemimpin yang tidak menyayangi rakyatnya, niscaya ketika hari kiamat Allah pun tak akan berlemah lembut kepadanya." Nabi SAW juga berdoa, "Ya Allah, kasihanilah setiap pemimpin yang menyayangi rakyatnya, dan tindaklah dengan kejam para pemimpin yang berbuat kasar kepada rakyat." Pada kesempatan lain Nabi SAW bersabda, "Kekuasaan dan pemerintahan adalah 2 kebajikan bagi mereka yang menunaikan dengan baik, namun keduanya juga bisa dinilai sebagai 2 keburukan bila tidak laksanakan dengan baik." Satu hikmah kiat selamat dari persoalan kepemimpinan. Pada suatu hari, salah seorang khalifah dari Bani Umayyah, yaitu Hisham bin Abdul Malik, bertanya kepada salah seorang ulama, yakni Syekh Abu Hazim, bagaimana caranya agar bisa selamat dari persoalan kepemimpinan ini. Syekh Abdul Hazim menjawab, "Cari dan ambillah dirham dengan cara yang halal, lalu simpanlah ke tempat yang benar." "Siapakah yang sanggup melakukan hal tersebut?" tanya khalifah kembali. "Orang yang menghasrati nikmat surga dan menghindari azab neraka." Prinsip ke-9. Anda wajib berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mendapat kepuasan dari rakyat melalui cara yang sesuai berdasarkan anjuran syariat. Sebab Nabi SAW pernah bersabda, "Sebaik-baik umatku adalah mereka, rakyat yang mencintai kalian, penguasa, dan kalian pun menyayangi mereka. Seburuk-buruk umatku adalah mereka yang membenci dan melaknat kalian, sementara kalian pun benci dan melaknat mereka." Setiap penguasa tidak boleh terperdaya akan pencapaian dan prestasinya, serta tidak berkeyakinan bahwa rakyat yang dipimpin seperti dirinya yang juga mencintai sang pemimpin. Sebab orang yang memuji seorang pemimpin tidak lain karena ia takut padanya. Jadi, seorang penguasa perlu mengutus kalangan tertentu untuk menanyai perihal kepemimpinannya, supaya penguasa itu tahu tentang keburukannya melalui lisan manusia. Prinsip ke-10. Tidak boleh mencari kepuasan salah seorang di antara rakyatnya dengan cara yang tidak dianjurkan syariat, karena pemimpin yang marah tanpa didasari ketentuan syariat, maka amarahnya tidaklah berguna. Dulu Umar ibnul Khattab radhiyallahu an pernah berkata, "Pada waktu pagi aku sudah mendapati sebagian rakyatku memurkaiku, karena setiap orang yang dirampas haknya pasti akan murka. Begitu sulit mendapat kepuasan dari 2 orang yang sedang bertikai. Sayangnya kebanyakan manusia begitu bodoh dengan mencari kecintaan makhluk
dengan cara meninggalkan ridha Allah Ta'ala. Muawiyah radhiyallahu an pernah menulis surat kepada Aisyah radhiyallahu an untuk meminta sedikit nasihat. Lalu Aisyah radhiyallahu an pun membalasnya, "Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mencari ridha Allah dalam kemurkaan manusia, maka Allah akan ridha padanya. Begitu juga dengan manusia. Sementara orang yang mencari ridha manusia melalui kemurkaan Allah, niscaya Allah dan semua makhluk akan murkainya." Misalnya seorang yang tidak memerintahkan keluarganya supaya taat kepada Allah, tidak mengajarkan ilmu agama kepada mereka, serta memberi nafkah dengan harta haram, tidak membayar upah kepada buruhnya, atau enggan melunasi mahar istrinya, sungguh Allah akan murka kepadanya dan semua makhluk pun demikian.